Shalom Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia memimpin, menyertai. Kita bersyukur buat kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami kagum akan kasih-Mu, Yesus. Haleluya.
buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu atas kami, Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Hari yang terindah ketika aku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih jiwaku. Hari yang terindah ketika aku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku. Di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dengan imanku padanya. Di hatiku ada cintanya Tuhan, ada cintanya. Amin. Di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Biarlah kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau teruskan pujian kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh
raja, segala raja. Dengarkanlah suara Nafiri. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua Gereja umatnya. Tuhan bersatu Gereja kini. Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju. Bersiap maju, janganlah gentar. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api-api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. haleluya, sebab Dia Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman yang akan kita dengarkan pada hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Menguatkan, meneguhkan kita untuk kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa dan berjaga-jaga Hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. ku berdoa dan berjaga-jaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah, Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga,
jaga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pimpin kami dan memberkati setiap kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan diberkati Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Sehingga pada pagi siang hari ini kami mendapat maksimal seperti yang Tuhan inginkan kepada kami. Bahkan dalam perjamuan kudus pada akhir ibadah ini, Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk bulan November dengan tema kuasa mengucap syukur. Tapi dalam minggu pertama ini tema yang diberikan adalah kiamat. Nah ini, saudara nanti akan mendapat jawaban. Di satu sisi kita tahu kiamat itu sesuatu yang menakutkan atau menggembirakan. Tapi kalau dikaitkan dengan tema bulan November, mengucap syukur, jadi artinya kiamat ini membawa sukacita di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Temanya bulan ini adalah bersyukur. Bersyukur sebab apa? Sebab kita hidup pada ujung akhir zaman. Loh kok bersyukur? Apanya yang senang? Apanya yang sukacita? Ada banyak keuntungan dan keindahan bagi gereja akhir zaman. Amsal pernah kata lebih baik terakhir, penutup itu lebih baik daripada mula-mula. Ya, saudara senang yang mula-mula atau yang terakhir? Saudara pengen lahir, ya sekarang sih cuma pikiran saja. Senangan mana? Lahir di perjanjian lama atau lahir di perjanjian baru? Ya, saudara lahir pada zaman budak-budak di Mesir, diperbudak, atau di padang gurun, atau sudah masuk tanah Kanaan, atau sekarang November 2021 kita masih hidup, bisa beribadah. Pilih mana? Ya, saya tadi katakan kita bersyukur sebab kita hidup pada ujung akhir zaman. Sudah dekat penamatannya, selesainya. Jadi saya sebut ujung akhir zaman. Ada banyak keuntungan dan keindahan pada akhir zaman, pada gereja akhir zaman. Kiamat adalah akhir alam semesta. Seluruh alam semesta akan habis, lenyap. Saya masih ingat Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah kiamat itu dibalik sekarang. Dari ada menjadi tidak ada nanti. Semua habis. Coba, menakutkan enggak? Firman Tuhan berkata dihabiskan oleh api. Ya, macam-macam nanti akan terjadi pada akhir zaman. Tetapi kita orang percaya sudah dimeteraikan oleh meterai Roh Kudus, ya. Jadi kita mesti hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kotak merah ini sangat penting. Kiamat, titik 2, kedatangan Kristus kali kedua, KKKK. Kristus datang untuk apa? Coba saudara renungkan, dua poin ini sangat berlawanan satu dengan yang lain. Tadi simbolnya yang satu ketawa, yang satu duka. Satu sukacita, satu duka cita. Yang sukacita, Kristus datang untuk menyambut Ligabes, ya, 5 gadis bijak. Kenapa? Dia menyambut Ligabes dalam pesta kawin anak domba. Sukacita itu. Tapi ada yang duka cita. Kristus datang, ya, kalau tadi Ligabes disambut dengan sukacita, Ligabo dihakimi, ya. Antikris juga dihakimi, pengikut-pengikut antikris juga dihakimi dalam perang Harmagedon. Dan yang paling menakutkan pengadilan takhta putih. Jadi kalau tadi tidak dihakimi, ya, tapi dibagi-bagi hadiah, dibagi-bagi kemuliaan, dibagi-bagi macam-macam yang menyenangkan, ya.
pesta kawin anak domba. Tapi sebaliknya bagi Ligabo bukan dibagi-bagi penghargaan, bukan. Tapi diadili. Nah, nanti saya akan jelaskan itu. Apa yang saudara harus buat. Kembali saya tulis ada 2 perjamuan yang sangat berbeda dalam Wahyu 19. Ada 2 pesta yang sangat berbeda dalam Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 9 intinya perjamuan kawin anak domba yang mendatangkan berkat. Warnanya biru. Ya, ada sukacita. Sebelahnya warna merah. Itu Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Itu ada perjamuan Allah yang besar yang mendatangkan penghakiman. Simbol duka cita, ya. Antikris artinya itu setan dalam manusia. Kristus itu Allah dalam manusia. Jadi kalau antikris versus Kristus itu kita dapat baca di Matius 1 ayat 23. Ya, setan dalam manusia coba-coba melawan Allah dalam manusia. Ya pasti kalah setannya, ya. Setan gak bisa berkutik, gak bisa melawan Allah, gak bisa. Dia sudah masih ingat ketika Kristus dalam kisah dalam Matius dalam Injil, dia ke Gadrasa, ada orang yang di pekuburan yang dirasuk ribuan setan, dia berteriak, "Ada urusan apa engkau ke sini? Kristus anak Allah yang berkuasa." Dia takut, saudara. Dia mau pindah aja minta izin Allah. Sama dia bilang mohon sama Kristus, sama Yesus. Suruh aku pindah ke babi-babi itu. Dia gak akan bisa pindah kalau gak diizinkan. Kristus bilang, ya silakan pindah dia. Mati semua babi-babi sama setan itu. Nah, saya ingin sampaikan ada 2 perkara penting. Zaman antikris, puncak polarisasi. Saya sudah pernah khotbah, ya. Karena itu yang mengikuti khotbah saya pasti masih ingat. Ada polarisasi, ada restitusi. Polarisasi menghasilkan satu, ya. Polarisasi itu yang dosa tambah dosa, yang jahat, yang kudus tambah kudus, ya. Polarisasi yang nomor satu, banyak orang berdosa tingkat 3. Jadi yang jahat bertambah jahat. Sampai tingkat 3. Orang berdosa itu ada 3 tingkat. Yang pertama dosa manusia. Yang kedua dosanya setan. Yang ketiga dosanya sempurna. Apa bedanya? Kalau sudah sampai ke tingkat 3, dia tidak bisa bertobat lagi. Tidak bisa bertobat, sudah sempurna jahatnya. Banyak orang jahat yang sangat keji. Karena itu tidak heran muncullah antikris. Kedua, kesukaran, pencobaan, ancaman merupakan ujian akhir bagi gereja akhir zaman. Nah, ini adalah kesempatan gereja akhir zaman cepat bertumbuh sempurna. Ya, karena ada kesukaran, karena ada pencobaan, karena ada ancaman. Itu merupakan ujian akhir bagi gereja sebelum dia diangkat ke surga. Sudah tanggal penamatan, terus Tuhan kasih waktu 3,5 tahun. Ujian akhir. Baru nanti wisuda diangkat ke surga. Di samping polarisasi, ada pemberian restitusi. Apa itu artinya? Masih ingat khotbah saya? Pada saat penamatan, ya, ada orang usianya 80. Tapi pada saat penamatan dia usianya baru 60. Kan rugi dia, ya. Mestinya dia bisa usia sampai 80 tahun. Bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani. Masih ada 20 tahun lagi. Tapi tahu-tahu vonis dari surga selesai, tamat.
Jadi kan rugi 20 tahun, dia nggak bisa bertumbuh, tamat itu. Ya, yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Terus gimana? Kristus adil dan dia memberikan kesempatan 3,5 tahun sebelum rapture, orang tersebut dipacu pertumbuhan rohaninya sampai 80 tahun kalau seandainya tidak ada penamatan. Begitu kisahnya, ceritanya. Bagi yang akan ikut rapture dalam 3,5 tahun menjadi sempurna. Seperti rancangan semula Allah terhadap seseorang. Ya. Sekalipun dipotong tanggal penamatan, tapi Allah memberikan restitusi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, pernah saya khotbah ya. Ada wanita, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ya. Itu fasilitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus bekerja menyempurnakan gerejanya sampai sempurna sebelum diangkat ke surga. Nah, Antikris menguasai dunia selama 7 tahun. Saya singkat M70D. 3,5 tahun pertama bedanya apa? Masih ada gereja. Tadi ya kisahnya. Gereja malah disempurnakan. Masih ada gereja. Jadi karena ada gereja, Antikris belum bisa full kapasitas. Belum. Ada yang menahan, ada gereja. Tapi setelah gereja diangkat, masuklah 3,5 tahun kedua, Antikris malang melintang di dunia. Penuh kuasa dan total menguasai dunia. Bahkan saya katakan, sebelum pengangkatan pun Antikris sudah ada. Karena itu saya katakan 3,5 tahun pertama itu bukan penganiayaan. Karena itu dibedakan pre-tribulation. Ada yang berkata mid-tribulation. Apakah khotbah saya ini mid-tribulation atau pre-tribulation? Karena itu saya jelaskan. 3,5 tahun bukan pertama itu bukan penganiayaan. Itu ujian bagi gereja untuk sempurna. Diizinkan Tuhan untuk sempurna. 3,5 tahun kedua itu baru penganiayaan. Tadi saya sebut tribulation, the great tribulation. Ya, masa penganiayaan yang besar. Terus saya tambahkan, bahkan sebelum pengangkatan pun Antikris sudah ada. Sekarang pun sudah ada. 5 tahun yang lalu pun sudah ada Antikris. Gambarnya apa? Gambarnya saya nggak tahu. Tapi nanti dalam 3,5 tahun pertama, digambarkan, firman Tuhan menggambarkan seperti singa. Yang kedua seperti beruang. Yang ketiga, oknum ketiga seperti macan tutul. Negara mana yang simbolnya? Saya nggak berani menjabarkan. Tapi saya cuma mengingatkan. Kalau saudara lihat burung Garuda, saudara lihat siapa? Negara siapa? Indonesia, burung Garuda. Ya, simbolnya kan burung Garuda. Kalau singa, ya nggak usah disebut. Saya nggak tahu persis ya. Kalau beruang itu negara mana? Nanti kira-kira saya dari negara itu akan muncul orang-orang nanti. Kalau macan tutul dari negara mana? Masih ingat zamannya Alexander the Great? Ya, itu digambarkan kalau nggak salah macan tutul itu. Wah, gesitnya menang sana menang sini dan sebagainya. Sekalipun sekarang sudah nggak ada, ya. Tapi itulah, seperti itulah. Ya. Kita nggak perlu nebak-nebak, kita cuma ingat binatangnya aja. Ada singa, ada beruang, ada macan tutul. Itu 3,5 tahun pertama. Nah, ayatnya ya, tadi saya katakan sekarang pun sudah ada Antikris. Ini ayatnya. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 3. Nah, saya tulis ada one world government movement.
satu pemerintahan dunia. Ya, sekarang pun sudah ada yang akan muncul sesudah polarisasi dosa. Jadi nanti pada saat 3,5 tahun pertama, itu yang jahat tambah jahat, yang kudus tambah kudus, yang jahat sampai tingkat 3, nanti akan muncul antikris. Tapi sekarang sudah mulai ada tanda-tanda. Ada satu pimpinan dunia, one world government movement, ada gerakan-gerakan yang menuju ke sana. Nanti akan dikuasai oleh satu. Apakah itu Bapak Jokowi? Nggak tahu dah saya. Sebab Jokowi sekarang sudah kepala G20, ya G20. Nah seperti itu. Tapi kita jangan tebak-tebak ya. Kita nggak usah tebak-tebak. Sekarang pun sudah ada yang akan muncul sesudah polarisasi dosa. Belum pernah dunia dikuasai oleh satu pemerintahan seperti zaman antikris nanti. Nah, ini saya gambarkan saudara, bedanya antara antikris 3,5 tahun pertama lawan 3,5 tahun kedua. Supaya saudara tidak rancu. Karena itu jangan disebut ya, 3,5 tahun pertama ini penganiayaan dan gereja kita dianiaya. Bukan, ini ujian. Ujian akhir sebelum kita diangkat. Nanti pada 3,5 tahun kedua itu aniaya. The Great Tribulation. Nah sekarang mari saya coba jelaskan secara singkat bedanya. Antikris 3,5 tahun pertama itu ada 3 oknum antikris. Tadi saya sudah singgung berkali-kali. Ada singa, beruang, macan tutul. Kedua apa? Gereja masih ada di 3,5 tahun pertama. Ketiga, restusti bagi gereja akhir zaman. Tadi saya sudah singgung ya. Tuhan adil mengembalikan pertumbuhan rohani saudara dipacu selama 3,5 tahun itu sampai pada rancangan semula. Keempat, ada baptisan api. Saudara, Kristus mengalami baptisan api. Di mana? Di Golgota. Dan nanti masih ingat di kitab Injil, Kristus pernah bilang gini, ya kamu kan tadi Yohanes dan Yakobus minta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus toh kalau di sorga. Itu permintaan mamanya. Kamu gak tahu apa yang kamu minta. Maukah kamu dibaptis seperti aku? Dan maukah engkau makan perjamuan seperti aku? Kata anak-anaknya, mau, aku bisa. Mau dibaptis seperti aku? Mau, aku mau. Kata Kristus bilang apa? Iya, memang engkau nanti akan dibaptis. Maksudnya baptisan api, saudara. Itu ujian akhir. Baptisan api. Kristus disalib. Dia bilang alangkah sedihnya sebelum baptisan api itu. Artinya setelah baptisan api itu sukacita penuh. Dia sudah melakukan tugasnya dengan sempurna ketika dia disalib di atas Golgota. Gereja Tuhan juga akan mengalami baptisan api. Nomor 5, gereja menjadi sempurna. 3,5 tahun pertama. Liga base diangkat, rapture ya. Liga base diangkat. Ketujuh, pedang ya. Pedang itu artinya terjadi pemisahan. Yang ikut Tuhan tambah kudus, yang tidak ikut Tuhan tambah jahat, ya, tambah najis. Yang tengah, nggak usah, nggak ada yang tengah. Yang tengah pasti kepada yang najis turun nanti ke bawah. Kedelapan, pada zaman 3,5 tahun pertama, antikris yang sudah janji tadi ya, sama beruang, sama singa, sama macan, ya, seolah-olah antikris itu personnya, pribadinya yang diangkat sebagai simbolnya. Tapi rupanya dia kan janji, negosiasi ya. Aku akan begini, akan begini, akan begini. Kemudian dia ingkar janji antikris ini. Karena itu terjadi. Karena itu tadinya minggu ke-70 itu satu periode 7 tahun. Gak taunya di tengah-tengah antikris ingkar janji. Terjadilah rapture kemudian ya. Baru nanti 3,5 tahun kedua, ingkar janjinya itu dinyatakan. Dia berbuat jahat sama sekali. Najis sama sekali.
brutal sama sekali dinyatakan di dunia ini. Karena itu masuklah ke yang merah. Ya, satu oknum antikris, no name, NN. Namanya siapa nggak tahu dah. Pokoknya dahsyat dan menakutkan. Tidak ada gereja pada 3,5 tahun kedua. Terus diberi cap antikris. Ini sekali lagi bukan vaksin, ya. Oh, enteng vaksin. Ini diberi cap antikris. Saya nggak menguraikan ke sini di lain kali. The Great Tribulation itu pada saat antikris kedua. Kemudian apa? Shock rapture. Saudara bisa bayangin gereja Tuhan yang ditinggalkan itu terjadi shock yang berat. Saya ngebayangin ya, saben minggu ke gereja, saben minggu ketemu jemaat Tuhan. Suatu saat jemaat yang lain naik ke surga, dia ketinggalan. Saudara bisa bayangkan terjadi shock yang berat sekali. Shock rapture karena itu ya. Wah, dia nangis. Sudah terlambat. Yang ketinggalan itu ligabo. 5 gadis bodoh. Ligabo. Jadi yang ketinggalan diinjak-injak sama antikris nanti. Nomor 7, terjadi perang Harmagedon. Itu perang antara dunia melawan surga. Coba bayangkan. Nekat banget itu orang dunia ya. Sekelompok orang dunia. Banyak sekali. Seluruh dunia bersatu melawan Kristus. Ya gimana pun juga pasti kalah namanya. Sekarang saya jelaskan lagi pesta kawin anak domba. Dalam Alkitab ada pesta terbesar selama 180 hari. Masih ingat? Raja Ahasiweros dalam Ester 1 ayat 4. Di surga nanti ada pesta kawin anak domba. Berapa? 1260 hari. Tadi di Alkitab ada 180 hari, 6 bulan. Nanti di surga ada pesta kawin anak domba 3,5 tahun. Luar biasa. Dengan tubuh dan roh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan dan roh kemuliaan. Saya kurung bagi yang ikut rapture. Maupun yang bangkit keluar dari kubur. Itulah hari yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena itu di awal saya katakan bersukacita, bersyukur. Adalah awal hidup kekal bagi kita yang telah diselamatkan. Apa? Cita-cita saudara belakang hari apa akhirnya? Hidup kekal, bukan? Ini adalah awal. Ya, awal hidup kekal. Pesta anak domba Allah. Kemudian kursi pengadilan Kristus, Roma 2 dan seterusnya. Bukan penghakiman, tetapi pemberian pahala dan kemuliaan. Sudah pesta, kemudian dibagi pahala dan kemuliaan. Luar biasa. 3,5 tahun di dunia. Ligabo diinjak-injak. Di surga. Ligabes pesta pora. 3,5 tahun. Luar biasa. 3,5 tahun yang kedua. Ini duka cita yang dalam. Pengadilan takhta putih. Sebaliknya ada pengadilan takhta putih besar yang mengerikan dan dahsyat. Hukuman kepada semua orang berdosa yang bangkit dari kematian. Mati semua mereka. Tapi nanti dibangkitkan untuk menerima penghukuman. Dibangkitkan, dibuang ke dalam tasik api kekal. Itu pun masih disebut kiamat kecil. Wahyu 20 ayat 10. Kemudian iblis yang menipu mereka itu dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Disitulah tempatnya binatang dan nabi palsu itu dibuang terlebih dahulu. Mereka akan diseksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Kesimpulan yang terakhir ya. 1, saya kasih kesimpulan ada 7. Saudara perhatikan. Bersyukur kita masih hidup sampai kedatangan Kristus kali kedua yang pertama. Artinya rapture. Menyaksikan penamatan rancangan Allah 100%. Kedua, yang terpenting bagi kita sekarang berjaga-jaga dan siap sedia. Sebab pada saat-saat inilah keputusan Tuhan kita masuk Liga Bis atau kita masuk Liga Bo. Doakan ya semua jemaat Pluit masuk Liga Bis. 3, daripada jadi Liga Bo, ini pikiran saya saudara. Lebih baik mati sekarang, minta maaf. Kata-kata keras ini. Daripada
masuk golongan ligabo, lebih baik mati sekarang masuk surga. Catatan kalau tidak ada dosa, saudara. Kalau ada dosa jangan mati, masuk neraka nanti ya. Tapi kalau tidak ada dosa, lebih baik mati sekarang, masuk surga. Daripada, coba saudara perhatikan kata kalimat ini. Mati-matian sampai mati dimatiin antikris. Berapa kali mati itu saudara? 4 kali. Mati-matian sampai mati dimatiin antikris. Cuma dapat apa? Alkitab Wahyu 6 ayat 11 cuma dapat jubah putih. Saudara ketawa, saya ketawa. Tapi nanti di surga, tempatnya sukacita selama-lamanya. Sekalipun dapat jubah putih juga enggak apa-apa. Kata saya masih ingat Pak Heri, asal masuk surga aja sukacita. Keempat, seperti tema kita tahun ini, berjaga-jaga dan siap sedialah. Kelima, ini penting. Arti berjaga-jaga dan siap sedia, hidup penuh Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus. Saya setuju ada pengertian yang baru. 7 kebutuhan pokok rohani. 7 KPR. Singkatnya S3 diam. S-nya suci, salib, sekutu. Suci itu kudus ya. Salib itu berani berkorban seperti Kristus. Berani berkorban, melayani Tuhan, berani berkorban. Sekutu itu persekutuan. Fellowship, ya. Persekutuan tengah minggu, persekutuan pemuda dan sebagainya. Doa, ibadah, Alkitab, melayani. Ada 7, ya. Karena itu saya ingatkan kembali, bukan khotbah dan doa itu jadi satu paket itu. Kudus ya, kembali lagi. Suci, salib, sekutu, doa, ibadah, Alkitab, melayani. Alkitab itu firman Tuhan. Ya, 7 kebutuhan pokok rohani. Keenam, ligabo yang akan masuk zaman antikris 3,5 tahun kedua selama 1, 2, 60 hari, bertahanlah tetap dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ini cuma himbauan, kalau sampai masuk ligabo, jangan sampai mengingkari Tuhan Yesus atau mati, atau hidup. Ya, kalau dihadapkan kepada senjata, kalau ikut Tuhan Yesus tak tembak kamu. Atau kamu gak usah ikut Tuhan Yesus, ingkari Yesusmu, kamu boleh hidup. Saya katakan, jangan takut ya, jangan mengingkari imanmu. Terus beriman sampai mati. Ya. Karena itu nomor 7 terakhir, sekaranglah waktunya all out ikut Tuhan Yesus. Berjanji ya, sekarang waktunya all out ikut Yesus. Amin. Mari kita doa penutup firman. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami semua mau ikut menjadi ligabis. Tidak mau jadi ligabo. Karena dengan kekuatan Roh Kudus, kami mampu menjadi ligabis dan tetap bertahan di dalam kedudukan sebagai 5 gadis bijaksana. Dipimpin Roh Kudus, penuh minyak Roh Kudus, dan siap diangkat oleh Kristus. Amin. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh
Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama membaca 12 pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Angkat roti ke atas, saya baca firman, dan setelah itu kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Saya undang WL Singer, kita bersama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikara lama lama mama se irala namo. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, Engkau memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sera lama se, kiara lama teo. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Kami hidup dipimpin Roh Kudus sampai akhirnya kami boleh bersama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Haramase sikarala kamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kali kami masuk dalam perjamuan kudus, Engkau pulihkan dan Engkau terus menyertai, memberikan kekuatan yang baru untuk kami terus berkemenangan, menjadi berkat dan memberkati orang lain, memberkati banyak orang, membawa orang datang kepada Tuhan, karena kami dipanggil untuk maksud itu. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Engkau memperbarui semangat kami, gairah kami, sukacita kami untuk terus iring Tuhan sampai pada akhirnya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, buat sukacita yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap kami, ajari kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan ungkapan dari Warta Jumat. Untuk hari Senin tanggal 8 kita ada rapat majelis jam 7 malam. Dilakukan melalui Zoom, diundang seluruh kepala departemen komisi untuk kita hadir bersama-sama untuk mengikuti rapat majelis pada hari Senin. Untuk hari Selasa kita ada doa pagi dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Diundang bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk mengawali hari yang baru. Kita berdoa bersama, bersekutu bersama di aplikasi Zoom yang disediakan. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja pada jam 7 malam. Diundang seluruh para remaja, pemuda remaja yang mau ikut di dalam Komsel ini. Kita akan sama-sama diberkati melalui sharing, melalui firman Tuhan yang ada. Oleh sebab itu mari anak-anak muda gabung di dalam Komsel pada hari Rabu. Untuk hari Kamis kita ada doa pelayan Tuhan. Diundang seluruh kepada pelayan Tuhan yang ada untuk kita sama-sama mengikuti ibadah doa pelayan Tuhan pada hari Kamis jam 7 malam dilakukan melalui aplikasi Zoom. Sedangkan hari Jumat kita ada doa puasa dan dilanjutkan pada malam harinya ada praise and worship. Diundang bagi seluruh
pemuji-pemusik khususnya untuk kita sama-sama bergabung di dalam Praise and Worship pada hari Jumat jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra-remaja jam 4.30 melalui aplikasi Zoom. Diundang bagi adik-adik pra-remaja bisa mengikuti ibadah pra-remaja yang ada. Begitu juga untuk pemuda remaja ada ibadah pada sore harinya yaitu jam 6 sore. Diundang seluruh pemuda remaja bisa mengikuti ibadah yang ada untuk bisa beribadah di gereja jam 6 sore. Namun bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir di gereja bisa mengikutinya melalui Instagram Bukti Pluit. Untuk ibadah minggu ada ibadah minggu pada jam 9 pagi di gereja. Ya, diundang jemaat Tuhan untuk kita bisa beribadah di gereja jam 9 pagi. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan karena satu dan lain hal tidak bisa hadir di gereja, bisa mengikuti ibadah di channel YouTube Bukti Pluit. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu juga dilakukan melalui channel YouTube Bukti Pluit. Mari Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, diajak anak-anaknya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada jam 9 pagi. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti katekisasi bisa mengikuti setiap katekisasi sesuai dengan jadwal yang ada. Untuk janji iman, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman bisa mencicil bahkan melunasinya, ya. Dan juga diingatkan kembali bagi setiap kita bisa ambil bagian juga di dalam brosur Natal pada tahun ini yang kita peruntukkan bagi pelayanan Tuhan yang ada di Bukti Tangerang. Demikian pengumuman kita selama 1 minggu ini. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.